Halo semuanya, perkenalkan aku Ceisha. Di sini aku sebagai host yang akan membahas satu tema penting mengenai pendidikan agama Islam sebagai penangkal radikalisme yang dikutip dari jurnal Wilasahri Makalala. Jadi di sini aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin oleh beberapa narasumber yang hadir pada hari ini. Dan pada siang hari ini kita akan membahas apa inti tulisannya, lalu apa indikator keberhasilannya, terus juga tantangannya di lapangan, dan aku juga mau melihat bagaimana perspektif narasumber melihat solusi nyatanya. Jadi langsung aja kita tanya ke narasumber yang pertama, mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, namaku Ringgit Inggris Bakti, bisa dipanggil juga Inggit. Oke, Inggit, aku Halo mau Inggit. tanya nih, menurut kamu kenapa topik ini penting banget nih untuk kita bahas? Topik ini penting sekali karena ini merupakan isu yang sangat, apa ya, dekat, ya krusial daripada satuan negara kita. Karena falsafah dasar negara kita pun menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Dan faktanya juga, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari belasan ribu pulau. Dan karenanya itu bukan akan ada lagi, tapi memang sudah sangat banyak adanya perbedaan antara etnis, suku, agama maupun ras. Nah, dengan podcast ini diharapkan kita bisa saling memahami, menghargai dan berpikir terbuka terhadap perbedaan-perbedaan itu untuk bisa saling koeksistensi hidup bersama Oke, dan mencegah konflik-konflik yang pernah terjadi. oke, terima kasih Inggit untuk pendapatnya, bagus banget ya pendapatnya. Nah, langsung aja kita ke narasumber yang kedua, mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu. Halo, nama aku Reva Rehanul, bisa dipanggil Reva. Oke, Reva, jadi di sini aku mau tanya nih, menurut kamu mana poin yang paling penting dari pembahasan kita pada hari ini? Kalau menurut aku ya, aku tuh toleransi sih, karena yang bisa kita di media sosial ataupun di lingkungan itu kayak masih adanya benturan keyakinan yang bukan hanya dari agama aja, tapi juga kurangnya dari pengertian. Nah, misalkan tuh kalau di sekolah-sekolah yang Islam tuh, mereka tuh nggak hanya mengajarkan teori aja, tapi juga ada prakteknya. Oke, nah menurut kamu ada nggak sih tantangannya kalau kita terapkan di sekolah atau di kampus? Ada sih, kan kalau agama itu dia tuh masih normatif dan kayak kurang diskusi ya. Terus yang kedua tuh dosen atau guru-guru tuh kayak masih kurang dalam mempunyai keterbatasan lah Iya. dalam membahas isu-isu yang kontroversial. Terus yang ketiga kan sekarang sosial media ya banyak banget tuh video-video yang ekstrim banget dan itu tuh bisa ngebuat orang-orang tuh mudah percaya. Oke, lalu kalau menurut kamu ada nggak sih solusi agar eh, pihak kampus itu lebih apa ya menerapkan pendidikan agama Islam itu secara efektif sebagai penangkal radikalisme? Parah banget dong. Yang pertama itu kita tuh bisa bikin kelompok nih untuk membahas tentang isu-isu agama atau toleransi. Nanti kita kayak ngundang dosen-dosen atau mungkin pembuka agama sebagai juru bicara kita. Terus yang kedua, kampus itu bisa menambahkan mata pelajaran radikalisme. Oke, mungkin ada lagi? Mungkin satu lagi tuh kita bisa ngadain kolaborasi ya sama orang-orang yang mempunyai latar belakang yang beda sama kita. Oke, bagus banget ya jawabannya. Bikin kita tuh lebih paham ya. Oke, terima kasih Reva untuk pendapatnya. Bantu ya jawabannya. Kita langsung aja ke narasumber selanjutnya. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Alif Mapela, boleh dipanggil Alif juga. Oke, Alif. Di sini aku mau tanya, menurut kamu kalau misalkan kita tarik hal ini ke kehidupan kita sebagai mahasiswa, apa pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari tema kita pada hari ini? Oke, jadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Reva dan Inggit, jadi kita itu sebagai mahasiswa, kita itu mempelajari agama Islam itu jangan hanya pada bagian dasar-dasarnya saja. Jadi karena kita itu sudah sebagai orang yang sudah dewasa, kita itu harus bisa Berpikir terbuka. ya betul, berpikir terbuka hingga bisa mempelajari agama Islam juga secara luas ya. Supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari yang namanya konflik antar agama, terus isu-isu sara gitu ya.
Bahkan yang kita lagi bahas ini sebagai paham radikalisme yang sedang marak yang sedang marak terjadi di Indonesia ini ya. Gitu. Setuju banget sih. Harapannya sih kurikulum pendidikan agama Islam ini bisa lebih adaptif dan relevan ya. Dan kita juga sebagai mahasiswa harus aktif, jangan pasif ya. Karena kan pelajaran atau semua mata kuliah ya, nggak hanya pendidikan agama Islam, itu kan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, bukan tanggung jawab dosen. Jadi percuma banget kalau misalkan kita sebagai penimba ilmu tidak memanfaatkan paparan materi yang disampaikan oleh guru atau dosen kita. Terima kasih untuk pendapatnya Alif. Selanjutnya kita akan ke narasumber yang terakhir. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Halo, Halo, halo. Perkenalkan, nama aku Ratna Sari, biasa dipanggil Ratna kalau enggak Nana. Di sini aku mau tanya, menurut kamu indikator suksesnya pendidikan agama Islam sebagai penangkal radikalisme itu apa? Bagaimana? Indikator suksesnya ya, kalau menurut pandangan aku ya, indikator suksesnya itu kita bisa dilihat dari gimana masyarakat bisa memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan, yang dimana enggak hanya sudut pandang tapi tentang keimanan dan apa yang dipercayai gitu. Karena kan enggak semua orang memiliki kepercayaan yang sama ya, dan kita juga berhak memiliki kepercayaan yang kita inginkan sesuai Pancasila Sila Pertama. Oke, kalau dalam sudut pandang agama sih mungkin kita bisa melihat dari misalkan dalam case sehari-hari ya, kita punya teman nih yang beda agama sama kita. Nah, dia udah waktunya beribadah. Kita di situ harus bisa menghargai waktu dia untuk beribadah sama Tuhan. Gitu. Dan itu buat sehari-hari. Nah, kalau misalkan secara pendidikan nih, itu bisa dari gimana mulai banyaknya kita kan mahasiswa ya, itu mulai membuka diskusi lintas agama yang dimana itu bisa memberikan kita pemahaman baru dan pandangan kita jadi lebih luas. Karena kan radikalisme itu kan pandangan dalam arti sempitnya. Jadi untuk memperluas pandangan kita terhadap perbedaan itu kita perlu namanya mengetahui sisi yang lain dari pendapat orang lain juga nih. Terima kasih Ratna atas Sama-sama. pendapatnya. Aku amazed banget sih sama narasumber aku yang jawabannya itu bikin kita jadi lebih paham ya mengenai pendidikan agama Islam sebagai penangkal radikalisme. Nah, aku juga mau nambahin nih, kita sebagai mahasiswa yang hidup di era digital harus paham ya bahwa media sosial itu sekarang menjadi ruang terbuka yang rawan banget penyebaran paham radikal melalui narasi emosional yang mudah mempengaruhi anak muda. Jadi pendidikan agama Islam itu menurut aku penting banget karena berperan sebagai atau untuk membentuk kemampuan berpikir kritis agar tidak gampang terpengaruh oleh isu-isu yang beredar yang menyimpang kaidah keagamaan. Jadi pendidikan agama Islam itu berfungsi sebagai moral ya atau pedoman di tengah derasnya arus informasi digital yang menyimpang atau menyesatkan gitu. Jadi kita udah ada di penghujung acara atau penghujung pembahasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oh ya, dan sebelumnya aku berterima kasih kepada narasumber aku yang juga teman-temanku. Terima kasih atas partisipasinya dalam forum diskusi ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan kita juga terbuka kalau misalkan dari kalian yang ingin diskusi mengenai topik ini lebih lanjut bersama kami. Terima kasih. Bye-bye. Dadah.
layar